Matius 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hai kids, good morning. Apa kabar semuanya? Bagaimana keadaan kalian di rumah? Mem harap kalian tetap baik-baik, sehat-sehat dan tetap semangat belajar ya sayang. Hari ini giliran kalian dengar cerita dari Mem Lydia. Jangan bosan-bosan ya untuk dengar cerita firman Tuhan. Yuk, sebelum cerita, kita akan lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami, memberkati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti firman itu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, cerita Mem pagi ini masih tentang buah-buah roh. Ayo, masih ingat gak? Kita nyanyikan pelan-pelan yuk. Yang pertama apa ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wah, buah-buah roh itu bagus semua Mem ya, baik semua. Dan giliran Mem hari ini adalah tentang penguasaan diri. Apa sih Mem penguasaan diri itu? Nah, pernah nggak kalian itu ingin sesuatu, kepengen sekali, tetapi kalian harus tahan. Pernah nggak kalian itu kepengen marah, kepengen mukul, tetapi kalian ingat bahwa kalian tidak boleh marah sampai memukul, jadi kamu tahan. Nah, itu salah satu contoh tentang penguasaan diri. Gampang nggak menguasai diri itu? Wah, menguasai diri itu susah sayang. Tetapi tidak akan susah kalau kita meminta tolong sama Tuhan. Nah, kisah kali ini tentang Tuhan Yesus sendiri. Loh, Mem, Tuhan Yesus juga belajar tentang penguasaan diri. Iya, jadi Tuhan Yesus ketika di dunia, Tuhan Yesus juga mengalami kesulitan. Seperti apa? Seperti yang kita alami sekarang ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjadi apa? Tidak menjadi marah, tidak menjadi malas, tidak menjadi ogah-ogahan, ya, tidak menurut, tetapi Tuhan mengalahkan semuanya itu dengan apa? Pengendalian diri yang baik. Suatu kali Tuhan Yesus ini berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dan oleh Roh Kudus Tuhan, Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun. Jadi dia apa? Tinggalkan rumahnya, Tuhan Yesus berjalan ke padang gurun. Di padang gurun itu Tuhan Yesus sendirian. Di sana selama 40 hari, 40 malam, Tuhan Yesus tidak makan, Tuhan Yesus tidak minum, Tuhan Yesus hanya apa? Berdoa. Mem, Tuhan Yesus gak bosan Mem setiap hari berdoa? Tidak. Tuhan Yesus sangat menyukai berdoa karena dia bisa berbicara dengan siapa? Dengan Bapaknya di surga. Maka dari itu selama 40 hari 40 malam sendirian di gurun gelap, ya, kalau siang panas, Tuhan Yesus tetap berdoa. Kenapa sih Mem kok Tuhan Yesus lama sekali di padang gurun? Karena Tuhan Yesus sebentar lagi mau melayani orang-orang, mau menceritakan tentang kebaikan Bapa di surga kepada orang-orang. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa tidak semua orang akan menerima pengajaran yang Tuhan Yesus berikan. Makanya Tuhan Yesus meminta kuasa dari Bapa di surga untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Selama itu Tuhan Yesus berpuasa. Wah, kalau kalian nggak makan 1 hari, gimana rasanya? Aduh, lapar ya. Kalau sudah lapar pasti bawaannya apa? Marah-marah. Ya, aduh lapar nih, mana makanannya nih? Ya, biasanya marah-marah. Tuhan Yesus 40 hari dia tidak makan. Ketika selesai, dia berdoa, dia berpuasa, Tuhan Yesus mulai merasakan lapar. Dan ketika itu juga, tiba-tiba datanglah Lucifer, datanglah setan. Ya, setan itu bentuknya wah menakutkan, kayak sundel bolong, kayak pocong. Bukan seperti itu. Itu adalah tipuan setan untuk membuat kamu takut. Tidak, kamu ingat ya, setan itu malaikat terang dulu.
Karena dia tidak mau menurut sama Tuhan, akhirnya dia apa? Diusir keluar dari surga. Karena dia tidak mau menurut, dia tidak mau rendah hati. Nah, setan datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian tiba-tiba dia muncul. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Kamu kan lapar, ya kan? Kamu sudah tidak makan 40 hari 40 malam. Coba itu di depanmu ada batu. Kamu ubah batu itu, kamu ganti batu itu untuk jadi roti. Terus kemudian kamu makan. Wah, sebetulnya Tuhan Yesus bisa nggak untuk melakukan itu? Sebetulnya Tuhan Yesus bisa. Tetapi Tuhan Yesus berkata, dia tahu bahwa setan akan mencobai dan membuat Tuhan Yesus berdosa. Tuhan Yesus ingat, ya, ketika ada setan menggoda, apa yang harus dia lakukan? Tuhan Yesus berkata, ada tertulis di Alkitab bahwa kita hidup, manusia hidup nggak hanya dari roti saja, nggak hanya dari makanan yang kita makan setiap hari, tetapi kita juga hidup dari setiap firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan, sama seperti kalian sekarang ini. Nah, akhirnya setan kesel ya, waduh, nggak berhasil aku. Tuhan Yesus mulai berjalan pelan-pelan. Dia masih tahan lapar. Di tengah kelaparannya Tuhan Yesus tetap berdoa. Tiba-tiba setan membawa Tuhan Yesus naik ke bubungan ke atap. Atap yang sangat tinggi di atas bait suci. Ya, Tuhan Yesus nggak melawan sih, Nek. Tuhan Yesus nggak mukul-mukulin setan. Oh tidak, kalian ingat Tuhan Yesus sangat penuh dengan kasih. Setan bawa Tuhan Yesus ke atas atap bait suci yang sangat tinggi. Kemudian setan bilang sama Tuhan Yesus, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Kalau kamu memang anak Allah, coba sih kamu terjun ke bawah. Pasti kamu akan diselamatkan oleh malaikat-malaikat. Pasti malaikat-malaikat akan nolong kamu. Ayo coba. Tuhan Yesus tetap diam, dia tetap berdoa. Kemudian dia berkata kepada setan, hai setan, ada tertulis di Alkitab, jangan kamu mencobai apa? Mencobai Tuhan Allahmu. Setan gimana? Gak berhasil. Sudah berapa kali tadi? Sudah 2 kali dia mencobai Tuhan Yesus. Dan akhirnya yang ketiga, tiba-tiba Tuhan Yesus dibawa ke sebuah apa? Bukit yang sangat tinggi. Di atas bukit itu kemudian setan menunjukkan, wah, coba kamu lihat. Tuhan Yesus dilihatkan pemandangan dunia yang sangat indah, ya, pemandangan dunia yang sangat cantik. Kemudian setan bilang, hai Yesus, coba kamu lihat itu pemandangan di atas dunia ini, bagus nggak? Bagus sekali. Kalau kamu mau tunduk menyembah aku, kata setan, maka aku akan memberikan dunia ini kepadamu. Wah, setan gak sopan sekali ya. Kamu tahu nggak siapa yang menciptakan dunia? Yang menciptakan dunia ini adalah Tuhan Yesus. Tetapi setan mengaku-ngaku kalau apa? Dia yang menguasai dunia ini. Kemudian sudah gitu, dia mencoba atau menggoda Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau? Tuhan Yesus berkata, wahai setan, enyahlah engkau. Ada tertulis bahwa hanya Tuhan Allah saja yang wajib atau yang patut disembah. Tidak ada yang lain yang boleh disembah selain dari Tuhan Allah. Akhirnya apa? Setan dia berteriak. Kenapa kok berteriak? Karena setan kalah. Ya, setan tidak berhasil untuk mencobai Tuhan Yesus. Ketika setan pergi, kemudian Bapa di surga mengirimkan malaikat, ya, malaikat yang banyak. Kemudian malaikat-malaikat itu melayani Tuhan Yesus. Mereka memberikan makan, memberikan minum, dan memberikan satu kekuatan kehadiran mereka kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus siap untuk melakukan tugas pelayanannya di dunia. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita belajar banyak bahwa bagaimana Tuhan Yesus itu bisa mengendalikan diri, karena Tuhan Yesus selalu dekat kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Ketika Tuhan Yesus mengalahkan setan, Tuhan selalu berkata, ada tertulis di Alkitab. Ada tertulis di Alkitab. Tuhan Yesus tidak pernah memakai apa yang dia tahu, tetapi Tuhan Yesus memakai apa yang dia pelajari dari Alkitab. Karena semua yang Alkitab katakan itu adalah berasal dari Tuhan, dari Allah.
Makanya anak-anak jangan bosan-bosan untuk mendengar cerita Alkitab. Karena dengan mendengar cerita Alkitab, kamu akan dikuatkan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berhasil menguasai dirinya karena Tuhan Yesus selalu belajar untuk menurut dan melakukan firman Tuhan. Kalian juga mau seperti Tuhan Yesus? Mem sangat ingin menguasai diri Mem sama seperti Tuhan Yesus supaya kita semua bisa ke surga. Oke? Siap? Kita akan minta tolong Tuhan Yesus hari ini untuk bisa memberikan kuasa kepada diri kita untuk menurut dan mengendalikan diri. Oke, ready? Lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk cerita yang sangat indah pagi hari ini kami boleh dengarkan. Terima kasih karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sehingga kami layak untuk menerima kerajaan surga dan masuk di dalam kerajaan surga. Kami mohon Roh Kudus Tuhan akan memberikan satu pengendalian diri kepada kami, kepada anak-anak di dalam masa pertumbuhannya, sehingga kami pun meskipun masih kecil boleh dikenal sebagai anak-anak Tuhan lewat karakter dan tingkah laku di dalam kehidupan kami. Beserta dengan anak-anak selama mereka belajar di rumah, berikan kesehatan, kekuatan, roh penurutan, terlebih berikan kesabaran kepada mama dan papa yang mendampingi belajar di rumah, dan Tuhan akan lancarkan setiap usaha pekerjaan tangan yang dilakukan oleh mama papa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan berkati.